Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ma'bad. Jamaah mushola al-ikhlas yang Allah muliakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga sampai dengan hari ini kita masih bisa melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita. Salah satunya adalah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Salam dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada qudwah hasanah kita, tauladan kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan umat yang senantiasa istiqomah dalam membela, memperjuangkan, melaksanakan sunnah-sunnah. Mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah yang senantiasa berusaha untuk dapat melaksanakan dan meneladani apa yang sudah ditinggalkan oleh Rasulullah, diwariskan oleh Rasulullah kepada kita. Ibu dan bapak yang ada ibu-ibunya, bapak yang Allah muliakan, yang pertama tentu kita mengucapkan selamat hari raya ulang tahun, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Mudah-mudahan di ulang tahun yang ke-79 Indonesia semakin maju gitu ya, karena banyak sejarah tercipta di tahun-tahun ini. Salah satu sejarah yang terbaru adalah kita melaksanakan upacara dari Kalimantan. Itu kan sejarah baru ya Pak ya. Selama ini kita upacara di Jakarta gitu. Hari kemarin ulang tahun yang ke-79 kita melaksanakan upacara dari Kalimantan. Itu adalah sebuah sejarah gitu. Kemarin juga banyak putra-putri kita yang berhasil mempersembahkan medali emas gitu ya. Mestinya sih bertambah karena dulu kita tiap olimpiade dapat medali emas dari badminton gitu ya. Sekarang bergeser, jadi badmintonnya hilang, muncul yang baru. Mestinya sih nambah gitu ya. Ternyata sebenarnya Indonesia itu tidak kalah dengan negara-negara lain gitu. Cuman mungkin kita belum bisa memaksimalkan atau mengoptimalkan potensi apa yang ada pada kita gitu. Kalau kita lihat banyak orang-orang pintar juga dari Indonesia gitu kan. Beberapa tahun yang lalu kita lihat mahasiswa kita yang pidato di Harvard gitu ya, itu juga dari anak-anak kita gitu, orang-orang kita yang luar biasa gitu. Kemudian yang ada Pak RT Udin kan ya. Pak RT, saya mohon maaf semalam saya tidak bisa ikut acara gitu Pak RT. Sebenarnya saya sudah sudah berencana gitu kan, sengaja istri saya nggak masak gitu Pak RT gitu. Saya pengen bersama-sama merayakan ulang tahun kemerdekaan sekalian makan-makan malam gitu, memenuhi undangan Pak RT. Tapi sayang pas sore hari saya dicegat Pak Huda gitu ya. Jadi kalau nanti harus dimarahin Pak Huda Pak RT, jangan saya gitu. Karena saya ditodong Pak Huda untuk ngisi pagi ini. Kebetulan saya kan tidak punya stok materi yang bisa sampaikan gitu. Kadang persiapan seminggu aja belum tentu materinya bagus dan bisa diterima gitu kan. Apalagi ini untuk semalam gitu. Kalau saya ikut Pak RT semalam sampai jam 10, saya hitung-hitung mungkin saya kalau sampai Pak RT ikut makan-makan jam 10, saya pulang itu jam 11 bikin materi, takutnya malah bangunnya kesiangan, nggak jadi ngisi gitu. Jadi ada satu yang harus saya korbankan itu Pak RT. Mohon maaf Pak RT. Mudah-mudahan tahun depan masih ada umur, kita masih bisa bertemu lagi gitu. Yang salah Pak Huda. Semoga Pak Huda bertanggung jawab gitu udah. Bapak-bapak yang Allah muliakan, pada kesempatan hari ini karena terkait masalah bukan masalah ya, terkait dengan momentum kemerdekaan, mungkin saya ingin berbicara sedikit tentang sejarah gitu ya. Kalau kita dengar ceramah Ustaz Salim Villa, Indonesia sebenarnya tidak pernah dijajah gitu ya.
Karena kalau namanya orang dijajah itu kan tunduk patuh gitu ya pada siapa yang menjajah. Tapi Indonesia selama 350 tahun itu bukan dijajah Pak, 130 tahun Indonesia berjuang gitu kan. Jadi semangatnya beda, ruhnya beda. Ketika kita bilang kita dijajah, kalau bahasa Belanda inlander gitu ya, kita menjadi orang yang inferior, kita menjadi orang yang lemah gitu. Tapi ketika kita memposisikan diri kita sebagai pejuang gitu, selama 350 tahun itu kita terus berjuang. Mungkin Bapak bisa baca sejarah, di sejarah selama penjajahan Belanda pasti ada perjuangan. Selama Belanda ada di Indonesia, ada Belanda, ada Jepang, Portugis dan lain sebagainya, semua ada perjuangan gitu. Tidak pernah seluruh Indonesia tunduk pada penjajahan. Dan dalam hal ini saya sepakat dengan Ustadz Salim Al-Fila bahwa Indonesia adalah bangsa pejuang. Indonesia adalah bangsa yang tidak mudah menyerah. Selama 350 tahun kita terus berjuang. Ada fakta baru yang kemarin saya baca, tapi saya tidak tahu itu benar apa tidaknya itu. Kan dulu kita pernah di waktu kita belajar gitu, ada kerja rodi ya kalau zaman Belanda itu, yang pembangunan jalan tol di Anyer Panarukan gitu. Kerja rodi, kerja paksa yang tidak dibayar. Tapi ada sebuah temuan katanya, tapi ini mungkin perlu dikonfirmasi gitu. Ternyata dulu sebenarnya Belanda tuh bayar gitu kan. Jadi ada hitung-hitungannya untuk membangun jalan itu. Tapi ternyata katanya gitu kan. Dan itu katanya ada buktinya. Jadi Belanda tuh bayar ke mungkin pemerintah zaman dulu gitu ya. Para pengusaha zaman dulu, adipati atau dan lain sebagainya tuh. Dan dari adipati, jadi katanya ada bukti penyerahan dari Belanda ke para adipati itu. Katanya bukti penyerahan uangnya itu ada. Nah, yang nggak ada tuh yang dari para adipati itu ke rakyat, ke tukangnya. Apa tahu nggak tahu komandornya atau kemana gitu. Itu kalau benar begitu, berarti emang dari dulu ada cikal bakal karakter bangsa Indonesia seperti itu gitu ya. Ada sebagian pejabatnya seperti itu. Dan itu turun temurun nggak tahu sampai kapan gitu. Mudah-mudahan di ulang tahun yang ke-79 itu bisa terputus. Nanti ke depan setelah hari ini mungkin Indonesia akan lebih baik lagi. Apalagi kita punya presiden yang bagus itu ya. Pejuang gitu. Punya wakil presiden yang anak muda, kan katanya anak muda mencerminkan sebuah energi baru gitu. Semangat baru ya, mudah-mudahan nanti punya ide-ide gagasan baru yang bisa merubah Indonesia gitu. Merubah ke arah yang lebih baik, meninggalkan sesuatu yang tidak baik gitu. Mudah-mudahan kita hanya bisa berdoa gitu ya Pak. Kalau menyesali nasib kan gak ada habisnya gitu. Kita hanya bisa mendoakan semoga para pemimpin kita diberikan hidayah gitu. Bapak dimulakan Allah, sebenarnya saya tidak terlalu paham juga tentang sejarah. Hanya beberapa waktu yang mungkin ada beberapa bulan lah, agak lama. Saya pernah mendapatkan materi terkait masalah sejarah bangsa Arab. Jadi mungkin bapak-bapak yang lebih paham nanti mungkin bisa dikoreksi gitu ya. Genealogi bangsa Arab, mungkin genealogi kalau bahasanya seperti inilah, mungkin seperti nasab mungkin ya, nasab bangsa Arab. Jadi bangsa Arab tuh katanya ada dua bagian. Yang pertama tuh Arab Ba'idah, yang kedua Arab Bakiyah. Arab Ba'idah itu kaum zaman dulu yang sudah dimusnahkan itu, yang sudah dihilangkan lah, sudah dimusnahkan oleh Allah SWT. Di antaranya adalah ada kaum Ad. Kaum Ad itu kaumnya Nabi Hud. Kemudian ada kaum Tsamud, kaumnya Nabi Soleh, dan kaum Madian, kaumnya Nabi Syuaib. Kalau saya baca di sejarah, ternyata zaman dulu itu teknologinya
kemajuannya katanya kayaknya mungkin bisa jadi lebih dari kita sekarang. Karena kalau kita baca di situ ada bangunan-bangunan dengan tiang-tiang yang tinggi, tiang-tiang besar gitu kan. Saya nggak membayangkan gitu. Waktu sebelum kita merdeka kan Indonesia, kita lihat Jakarta misalkan lah, dibandingkan sekarang, zaman dulu kan beda. Ini kan mungkin ribuan tahun yang lalu ada gedung-gedung tinggi gitu kan, tiang-tiang panjang yang tinggi juga gitu. Berarti zaman dulu teknologi luar biasa gitu ya. Artinya benar kalau ada yang mengatakan bahwa sebenarnya dunia ini hanya berulang gitu ya, mengulangi apa yang sudah pernah dialami oleh bangsa-bangsa sebelumnya. Ya kayak kejahatan-kejahatan yang terjadi sekarang juga sebenarnya zaman dahulu sudah pernah dilakukan orang. Jadi kalau sekarang kita melakukan kejahatan yang sudah pernah ada, itu ketinggalan zaman gitu ya. Ketinggalan zaman. Jadi kalau mau menciptakan kejahatan yang baru kan gitu. Kalau kita masih melakukan kejahatan zaman dulu gitu ya, itu kayak pembunuhan, itu zaman dulu pernah ada gitu. Perzinahan zaman dulu ada, judi zaman dulu juga ada. Kalau sekarang masih melakukan hal-hal seperti itu, ya kita kembali kepada era mungkin ratusan ribuan tahun yang lalu. Tidak ada benar nggak ada kemajuan berarti kan. Jadi kaum yang kita pernah membayangkan nggak Pak, kalau misalkan Allah tidak merubah, dalam tanda petik gitu ya, Allah tidak merubah paradigma dia memandang umatnya gitu, memandang makhluknya gitu. Kalau zaman dulu misalkan kayak kaum Ad gitu kan, melakukan kejahatan, melakukan kesalahan, kemudian langsung dihilangkan gitu. Apa Allah sekarang nggak bisa begitu? Bisa banget gitu kan, mudah banget gitu. Dan bahkan mungkin kayak contohnya kaum Samud, kaumnya Nabi Soleh gitu kan, kejahatan yang dilakukan sekarang kan ada juga gitu ya. Kejahatan-kejahatan, penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Soleh, kemudian sekarang masih dilakukan, ada juga. Kita pernah nggak membayangkan, misalkan Allah masih bersikap seperti dulu gitu, kalau ada yang melakukan kejahatan, melakukan pembangkangan gitu, langsung dimusnahkan gitu. Kayaknya kita udah hilang semua ya Pak, kayak Indonesia itu udah nggak ada kayaknya. Tapi kita bersyukur Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bisa memperbaiki diri. Allah berikan kita kesempatan untuk bisa berubah. Allah berikan kesempatan bahwa sesuatu menjadi pelajaran buat kita. Yang jadi masalah kita mau nggak mengambil pelajaran itu? Mau nggak kita melakukan perubahan ke arah yang lebih baik tentunya gitu. Kalau tidak ya tidak menutup kemungkinan suatu saat kalau sudah keterlaluan gitu kan, ya Allah perlakukan sama dengan kaum sebelumnya. Itu yang ngeri Pak. Dulu pernah ada yang likuifaksi ya, yang tanah di mana, di Sulawesi apa di Kalimantan gitu. Sulawesi tanah bisa terbalik. Dulu waktu ada tsunami di mana? Sulawesi itu, Palu. Di kantor saya kan punya kapal Pak, di sana ada 12 kapal. Kapal besar ukurannya 60 meter Pak. 60 meter kan lumayan gede. Tenggelam itu. Padahal kan dulu nggak sebesar Aceh gitu ya. Nggak sebesar Aceh. Itu bisa tenggelam. Jadi kekuatannya kalau Allah sudah berkehendak ya luar biasa. Kemudian yang kedua adalah Arab Bakiyah yang masih diberikan kesempatan untuk bisa eksis gitu ya, yang ada sampai sekarang gitu kan. Jadi ada kaum Khotan, Arab Aribah, Musta'ribah, kaum Adnan. Nanti kalau ingin lebih detailnya ini mungkin nanti bisa minta dijelaskan sama Ustadz Awas gitu ya. Karena kalau dari ini saya juga hanya ingetan yang pernah saya dengar gitu ya,
pernah saya dengar, pernah saya lihat waktu disampaikan oleh para ustadz. Ini katanya ada sebuah temuan peninggalan kaum zaman dulu gitu. Itu kalau lihat ada tiang-tiang yang besar gitu kan, ada bangunan-bangunan yang tinggi gitu. Ini penemuan Nicholas Clark tahun 92, dilihat dari pesawat Challenger. Ini yang tertimbun pasir dalam 183 meter selama berabad-abad. Berarti dulu tuh benar ya, mungkin bumi kita tuh pernah diuruk gitu ya, bukan di apa namanya, ya mungkin benar-benar likuifaksi gitu ya, terbalik gitu kan, yang tadinya ada bangunan apa jadi hilang gitu. 183 meter di bawah tumpukan pasir itu. Tapi kalau kita lihatin Pak, sedikit yang tergambar gitu kan, itu kan luar biasa. Kalau tiang-tiang nggak tahu pakai besi atau apa gitu zaman dulu gitu ya, apa ada teknologi yang lebih canggih lagi ya mungkin gitu. Mungkin yang teman-teman yang senang sejarah mungkin bisa apa namanya, mencari sumbernya lagi gitu. Saya baru sadar Pak, ternyata sejarah itu penting ya Pak. Dulu zaman kita belajar, jam saya lah mungkin, waktu zaman belajar SD, SMP dulu ada pendidikan sejarah perjuangan bangsa apa gitu ya. Saya tidak sepertinya menganggap pelajaran sejarah pelajaran nomor 2 gitu kan. Tidak sekeren matematika, bahasa Inggris, fisika, kimia gitu. Ternyata sejarah itu penting. Saya mulai tertarik sejarah tuh waktu dengar Budi Ansari itu loh, dulu ada di TV gitu ya. Belajar sirah gitu. Ternyata kalau nggak ada catatan sejarah, ya nanti orang-orang penerus kita mungkin, kalau masih ada penerus kita nanti gitu ya, kalau kita sebagai generasi terakhir kan nggak tahu juga ya, tapi ya mudah-mudahan masih ada nanti penerus-penerus kita, tidak akan bisa menelusuri jejak-jejak gitu. Makanya kan kerennya kalau ulama-ulama zaman dulu kan selalu meninggalkan tulisan-tulisan gitu, meninggalkan catatan-catatan gitu. Kita bisa tahu sejarah kan dari catatan-catatan. Dulu waktu para pejuang misalkan Matraman gitu ya, Matraman Islam itu, Mataram ke Mataram, Mataram Islam itu, Mataram Islam itu kan banyak buku-buku katanya. Waktu dihancurkan sama Belanda kalau nggak salah ya, yang bukunya dibawa dia dihabiskan gitu kan, cuma disisakan berapa gitu. Dulu juga waktu di Baghdad gitu kan, waktu diserang sama pasukan Mongol gitu kan, yang bukunya habis, catatan-catatannya hampir hilang semua gitu kan. Itu orang bisa membalikan sejarah. Kalau tidak ada catatan, orang-orang yang menjadi penguasa kan bisa memutar balikan sejarah gitu. Misalkan ya kayak yang ilmu bapak kedokteran siapa kan gitu kan, bisa aja diaku dari barat misalkan, padahal kan teknologi penemuan-penemuan ulama-ulama kita luar biasa gitu kan. Cuman karena mungkin dulu catatannya hilang gitu kan, catatannya dimusnahkan, sehingga kemudian diakui sebagai karya orang barat gitu kan, orang-orang yang non muslim gitu. Jadi penting banget, ternyata sejarah itu penting gitu. Ini persebaran bangsa Arab gitu. Katanya bangsa Arab itu sebenarnya awalnya dari Yaman. Jadi bangsa Arab yang murni itu katanya dari Yaman gitu ya. Kemudian kan dulu ada perdagangan macam-macam gitu kan, ada yang mungkin sampai ke Madinah, sampai ke Mekah gitu kan. Ini kita ke Nabi Ibrahim sebagai nenek moyang para nabi gitu.
Kan dulu dari Nabi Adam, Nabi siapa yang tenggelam tuh Nabi Nuh ya. Jadi kita katanya kan sebenarnya keturunan Nabi Nuh gitu ya. Karena kan sebelum Nabi Nuh udah habis semua gitu ya. Jadi kita mulai dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu mulai dakwahnya di mana? Di Irak. Jadi dulu Nabi Ibrahim mulai dakwah di Irak, kemudian beliau akan pindah ke Palestina. Nggak tahu ini sudah menjadi nabi apa belum ya, Ustaz, nanti mungkin. Jadi akan pindah ke Palestina. Palestina dari dulu emang di situ ya posisinya, Palestina dari dulu di situ. Kemudian sebelum ke Palestina mampir ke Mesir. Ini yang mungkin pernah kita dengar kisahnya gitu. Jadi Nabi Ibrahim berangkat ke Mesir bersama istrinya Sarah gitu ya. Kalau di Jawa Siti Sarah gitu. Ada tambahan Sitinya, Siti Sarah gitu. Sarah itu kalau diceritakan adalah wanita yang sangat cantik gitu. Kalau Pak Aceh lihat pasti tertarik lah. Sangat cantik gitu kan. Tapi bukan perempuan yang sempurna katanya gitu ya. Maksudnya gitu. Jadi kalau dengar ke ceritanya Ustadz Hanan Ataki, jadi perempuan sempurna di dunia itu yang pernah ada di dunia itu hanya 4 orang. Yang pertama Maryam. Maryam sempurna ya, karena bisa melahirkan tanpa punya suami. Kalau sekarang juga banyak ya, tapi bukan seperti Maryam gitu ya, melahirkan tanpa suami gitu. Kalau Maryam benar-benar tidak disentuh laki-laki gitu. Kemudian yang kedua Masitoh. Asia ya bacanya. Asia, istrinya Fir'aun gitu. Yang ketiganya Siti Khadijah, istri Rasulullah, dan Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah. Dan mungkin kalau ada 5 perempuan sempurna, mungkin salah satunya Sarah gitu. Sarah diceritakan cantik sekali gitu kan, yang bisa membuat laki-laki stroke gitu, yang laki-laki tidak bisa ini ya kecantikan Sarah kan gitu. Jadi ada bahwa Raja Mesir itu, penguasa Mesir kan sangat senang dengan wanita-wanita cantik gitu kan. Jadi ketika melewati Mesir, Ibrahim dan Sarah udah punya keyakinan bahwa dia tuh akan ditangkap gitu ya, dan katanya kalau bilang itu suaminya pasti akan dibunuh. Makanya mereka bersiasat gitu, mengaku sebagai saudara dalam Islam gitu ya. Tapi kan untuk menghindarkan diri dari bahaya lah gitu. Ya dulu juga dicontohkan oleh para ustadz kita gitu, ketika ada orang yang dalam bahaya gitu lewat depan kita, ketika kita ditanya apakah melihat si fulan, boleh saja kita jawab tidak gitu kan. Dengan katanya tapi triknya yang tadinya duduk berdiri atau geser, selama saya berdiri di sini saya tidak melihat si fulan gitu kan tidak berbohong gitu. Dan ini juga gitu katanya kan. Makanya nanti buat trik buat kalau ditanya istri Pak gitu. Paceng lah teman-teman. Kalau ditanya istri itu ya bagaimana triknya nggak berbohong gitu. Jadi kan diceritakan bahwa ditangkap sama penguasa Mesir gitu kan. Benar, karena penguasa Mesir pasti tertarik dengan Sarah. Akhirnya Sarah ditahan, Ibrahim juga ditahan, ditempatkan yang terpisah. Jadi ketika raja ingin mendekati Sarah, tiba-tiba tangannya sampai nggak bisa digerakkan, Pak. Setruk gitu kan, luar biasa gitu kan. Kemudian minta dilepaskan, didoain gitu, akhirnya bisa lagi, tangannya bisa bergerak. Yang keduanya mau megang lagi, stroke lagi Pak, nggak bisa bergerak gitu kan. Dan sampai 3 kali, akhirnya sang raja itu menyadari bahwa ini bukan wanita sembarangan gitu. Dan kalau dikisahkan setelah itu
dibiarkan mereka pergi, Ibrahim dan Sarah, dan dikasih hadiah seorang perempuan. Ada di sebagian riwayat mengatakan bahwa itu adalah budak gitu ya. Ada sebagian yang mengatakan bahwa itu sebenarnya bukan budak, tapi itu anak raja gitu kan. Kan Raja Mesir itu banyak banget istrinya gitu ya, nggak tahu dari istri yang mana gitu. Dan kalau dikisahkan katanya kan Hajar itu kan hitam gitu ya, tapi saya nggak tahu, mungkin Ustaz nanti bisa ini kan sebenarnya Hajar itu seperti apa gitu. Ada nggak ininya apa namanya keterangan yang menjelaskan bahwa bagaimana Hajar itu cantik atau seperti apa gitu. Karena kalau dulu saya waktu kecil dikasih apa nama diceritakan tuh Hajar tuh orangnya hitam gitu kan, budak hitam gitu kan. Tapi kalau saya punya apa ya, kayaknya enggak gitu deh kayaknya. Saya yakin Hajar juga cantik gitu. Hajar Aswad gitu. Ya mungkin gitu ya. Jadi persepsinya seperti Hajar Aswad gitu kan kali, batu hitam gitu. Tapi nggak tahu ya. Nanti mungkin bisa Ustaz Hasan bisa ini kan gitu kan. Hajar itu seperti apa? Tapi kalau saya lebih condong kalau Hajar itu cantik juga gitu ya. Dan saya lebih ini kalau Hajar itu sebenarnya anak raja gitu. Tapi yang nggak tahu ya, mungkin harus dicari ini. Akhirnya beliau berdua sampailah ke Palestina gitu. Nah inilah romantika rumah tangga terjadi di Palestina katanya kan. Karena setelah di perjalanan kemudian si Hajar dinikahi sama Ibrahim sampai ke Palestina, mereka akur-akur. Ketika masih dalam frekuensi yang sama biasanya akur. Tapi ketika sudah ada perbedaan frekuensi, biasanya mulai timbul pertentangan, timbul perselisihan. Nggak beda jauh lah dengan kondisi di negara kita, perpolitikan di negara kita kan gitu ya. Jadi ketika masih tujuannya sama, cita-citanya sama gitu ya, harapannya sama, partai politik kan bersatu gitu, kelihatannya gitu. Tapi ketika ada sedikit aja perbedaan gitu kan, ada pergeseran tujuan, tiba-tiba terjadilah perpecahan gitu ya, terjadi. Yang tadinya musuh bisa jadi kawan, yang jadinya kawan bisa jadi lawan kan gitu. Ya mungkin Bapak bisa lihat kondisi yang sekarang. Dulu pernah kita menaruh harapan pada sebuah sekumpulan orang-orang gitu ya, sekumpulan misalkan kalau kita sebut partai lah misalkan gitu, yang sepertinya memperjuangkan kepentingan umat Islam gitu ya. Tapi setelah kesini ternyata tidak ada bedanya juga gitu ya. Hampir semua partai sama gitu, hanya memperjuangkan kepentingannya gitu. Ya dulu pernah mungkin bapak-bapak samalah pernah menaruh harapan pada sebuah partai yang sekiranya bisa membawa suara umat gitu ya, bisa memperjuangkan kepentingan umat. Ternyata kesini ya sama saja. Akhirnya Ibrahim dan Sarah memiliki anak Ismail gitu. Hajar, Ibrahim dan Hajar memiliki anak Ismail. Makanya ketika Hajar sudah punya anak duluan dibandingkan dengan Sarah, itu kan luar biasa gitu. Terjadi perkolakan yang luar biasa, menimbulkan huru-hara dalam rumah tangga. Akhirnya Ibrahim terpaksa harus memisahkan Sarah dengan Hajar. Nah itulah mulai Ibrahim membawa Hajar dan anaknya Ismail ke Mekah. Mungkin bapak yang pernah kita dengar ceritanya di Mekah kan tidak ada apa-apa gitu. Mungkin nanti Pak Aceng pekan depan bisa bercerita gitu kondisi Mekah terbaru gitu kan. Kan yang paling info terkini tentang Mekah kan dari Pak Aceng gitu kan, yang baru pulang dari ini. Pak Aceng ya, pekan depan. Jadi dulu masih batu-batu semua katanya. Kalau sekarang udah ada pohon Soekarno gitu ya Pak Aceng. Pohon Soeharto gitu.
Dulu katanya nggak ada apa-apa, batu-batuan gitu. Kita membayangkan nggak Pak kalau kita yang tinggal di situ gitu kan. Tapi ketika itu perintah Allah gitu ya. Jadi yang menjadi PR kita adalah bagaimana kita bisa mendidik istri kita itu seperti Ibrahim mendidik Hajar gitu. Jadi katanya kan sebenarnya tugas masak, tugas apa, tugas mencuci, tugas belanja itu bukan tugasnya istri katanya kan. Itu sebenarnya tugas suami gitu. Cuman katanya kewajiban istri hanya satu, harus taat sama suami gitu ya Pak Aceng ya. Itu pelajaran dari Pak Aceng gitu. Jadi kalau jadi kalau apa namanya, istri untuk masuk surga tuh gampang gitu ya. Hanya taat sama suami itu istri masuk surga. Kalau suami untuk masuk surga itu susah. Ya harus bekerja keras, harus apa gitu ya. Harus sabar menghadapi istri juga kan gitu ya. Kalau istri itu mudah, istri itu saya yakin gitu kan. Soalnya kan katanya manusia yang paling berkuasa ya bukan raja, tapi istrinya raja kan gitu. Kalau panglima misalkan panglima bintang 4, istrinya bintang 5 gitu. Nggak ada yang berani sama istri. Kecuali Pak Yudi nggak tahu tapi. Ya, Pak Yudi belum cerita. Nah, bagaimana kalau kita bisa mendidik? Oh ya, mungkin pernah dengar ceritanya Ustaz Khalid Basalamah gitu ya, yang terkait masalah poligami. Beliau kan istrinya 2 gitu. Poligami itu bukan masalah, ya emang syariah kan, syariat Islam kan syariat. Poligami itu poligami itu tidak susah. Kalau kita bisa mendidik istri kita, punya ilmu gitu kan, punya pemahaman yang benar terkait syariat Islam gitu. Cuman kalau saya ya, baru mau ngomong aja udah enggak ini ya. Enggak Pak, kalau saya sebenarnya berani Pak. Saya kalau terlihat mas itu saya berani. Cuman masalahnya istri saya lebih berani dari saya. Saya berani, cuman istri saya lebih berani gitu. Ya itulah akhirnya Hajar ditinggal di Mekah yang tidak ada apa-apa, yang nanti mungkin di situ nanti ada syariatnya sa'i itu ya, sa'i yang belum. Bagaimana kita bisa mendidik istri kita itu bahwa kalau itu perintah Allah pasti pasti akan ada solusinya, pasti ada manfaatnya, pasti ada kebaikannya. Itu yang kita belum bisa memastikan istri kita seperti itu gitu. Coba kalau bisa Pak, bahwa di dalam poligami itu ada kebaikan gitu, bisa meyakinkan istri kita, besok gaspol sama Pak Aceng gitu. Tapi itu kita yang belum bisa memastikan itu, kita belum bisa menjadi motivator ulung buat istri kita kan gitu. Ya kalau kita pasrah aja Pak. Pasrah aja. Kan dulu ada kisah tuh. Ada orang mau masuk surga karena hartanya banyak gitu kan. Hartanya banyak, kemudian dia banyak sering bersedekah, sering berinfak gitu kan. Ternyata pas mau masuk surga ditarik sama malaikat katanya. Wah, kamu mau kemana? Mau ke surga? Oh kamu orang kaya? Iya. Duitnya banyak? Iya. Istrimu berapa? 1. Kenapa kamu gak nikah lagi? Takut sama istri katanya. Gak jadi masuk surga Pak. Takut tuh harus sama Allah, takut bukan sama istri katanya kan gitu. Berarti tauhidmu tidak murni katanya, masih takut sama manusia. Mudah-mudahan dari ini pulang dari sini Pak Aceng saya beraninya sama Pak Aceng Pak, kalau sama yang lain saya nggak berani. Terus sama Pak Aceng. Nah ini tadi yang saya sampaikan bahwa Nabi Ibrahim mulai dakwah dari Irak katanya. Ternyata di Irak emang banyak para nabi yang dari Irak gitu ya. Pindah ke Haran Palestina gitu. Tadi yang saya sampaikan, singgah dulu ke Mesir gitu ya. Nah tadi yang
di Mekah itu yang Ismail bersama ibunya di Mekah. Singkat cerita, pas di Mekah tuh kan dapat air gitu ya, yang Hajar, Ismail, dari kaki Ismail muncul, dari bawahnya kaki Ismail muncul air itu. Karena dulu di Arab itu kalau ada air itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa gitu. Di tengah padang pasir gitu, air itu adalah sumber kehidupan gitu. Di mana ada air ya di situ akan berkumpul orang-orang gitu kan. Ini juga begitu Pak. Katanya yang awalnya apa namanya? Awalnya cuman berdua antara Hajar dengan Ismail gitu di tengah padang luar biasa. Ternyata ada para penggembala, kan mungkin kan itu sebagai jalur gitu ya. Ada dari Yaman menuju ke atas, ada ke apa namanya, ke Syam itu kan, lewat Mekah, lewat Yasrib itu. Itu emang katanya dilintasi para pedagang gitu kan. Ada suku Jurhum, suku Jurhum yang lagi bertenda mungkin dalam perjalanan perdagangan atau apa gitu, atau ekspedisi apa gitu, dan melihat di Mekah tuh ada segerombolan burung-burung yang mungkin habis pada minum air jam-jam gitu kan. Dia mendekati ke situ, dia melihat bahwa di situ ada air dan ada orang gitu ya, ada penjaga di situ gitu. Akhirnya suku Jurhum minta izin untuk bisa tinggal di situ. Akhirnya mereka tinggal di situ berdampingan gitu kan. Dan sampai sekarang airnya nggak habis gitu ya, luar biasa. Sampai sekarang airnya nggak habis. Dan diceritakan karena mereka hidup berdampingan gitu. Suku Jurhum juga karena mereka kan banyak ya, berkelompok di situ menjadi menjalankan aktivitas di situ, mungkin membentuk pasar lah apa. Karena kan kalau dalam ekonomi gitu, kalau berkumpulnya beberapa orang itu bisa terbentuk pasar. Ketika terjadi jual beli kan, di perempatan bisa terjadi pasar juga gitu kan. Ketika ada transaksi jual dan beli gitu. Ya mungkin di situ juga gitu. Awalnya mereka cuma singgah apa, terus hidup di situ, berkembang biak di situ, mungkin nikah, dan Nabi Ismail juga diceritakan di situ nikah sama suku Jurhum, salah satu anak petinggi di situ lah mungkin ya. Mereka tinggal di situ lama, tapi lama kelamaan mungkin ada yang pingin menjadi penguasa tunggal lah gitu kan. Karena kan yang namanya kelompok itu mungkin tadinya 10 berkembang jadi 20, sekian tahun kemudian itu menjadi besar. Kalau sudah menjadi besar mungkin keluarganya kan semakin jauh ya. Yang tadinya anak cucu gitu kan jadi mungkin punya keinginan, oh ini mestinya saya yang berkuasa, kayak kan gitu. Dan lama kelamaan akan terjadi perebutan kekuasaan gitu. Sebelum sampai ke situ, kalau kita apa namanya lihat nasabnya Rasulullah gitu. Mohon maaf kalau bahasanya agak ini ya Pak, agak loncat-loncat gitu. Jadi mungkin nanti Ustaz bisa mengkoreksi gitu. Katanya kalau dari ada 3 level nasabnya Rasulullah gitu. Yang paling apa sih namanya? Sahih gitu ya. Itu sampai ke Adnan gitu Ustaz ya. Jadi dari Rasulullah, Abdullah bin Muthalib bin Hasim bin Kinana, kemudian sampai ke Ma'ad bin Adnan. Nah kalau yang 2 sama 3 itu katanya belum terlalu masih ada perbedaan pendapat katanya gitu. Ini tadi yang silsilah Quraisy, enggak kelihatan ya Pak. Kita langsung ke sini aja Pak. 5 menit lagi. Jadi
Nabi Ismail itu kan berdarah campuran antara Irak sama Mesir. Irak dari bapaknya Ibrahim, dan dari Mesir dari ibunya Hajar gitu ya. Jadi kalau lihat cerita ini atau sejarah ini, Nabi Ismail itu bukan asli bangsa Arab gitu ya. Dia itu campuran antara Irak sama Mesir gitu kan. Jadi dikisahkan ketika Ismail sudah menikah dengan salah satu putrinya petinggi kaum Zurhum tadi gitu kan. Itu Ibrahim nggak tahu gitu, nggak dikabarin Pak. Berarti kalau kita kan udah marah-marah gitu ya. Dulu kayaknya nggak di WA juga Ibrahim, jadi nggak sempat datang gitu waktu pernikahan itu. Ketika datang, Ibrahim berkunjung ke Mekah, ketemu dengan istrinya katanya kan, ketemu dengan istrinya Ismail, datang terus istrinya curhat macem-macem gitu kan, banyak ngeluh, suruh diganti palang pintunya. Berarti sekarang ngetesnya gini Pak Aceng, jadi besok bapaknya Pak Aceng itu sudah datang ke rumah Pak Aceng lagi kerja gitu. tanya gitu. Suruh diwawancara istrinya gitu Pak Aceng gitu. Nah, kemudian Ibrahim menyuruh menantunya gitu kan, tolong sampaikan ke suamimu untuk ganti palang pintunya gitu. Ternyata itu untuk diceraikan. Kemudian pas Ismail datang, tanya tadi ada orang kesini, ada orang tua datang ke sini, apa pesannya gitu. Suruh ganti palang pintunya gitu kan. Akhirnya kemudian istrinya diceraikan. Kalau kita kira-kira gimana Pak? Kalau kita misalkan bapak orang tua kita datang ke sini terus tolong ganti palang pintunya, kira-kira gimana? Berani nggak Pak Ceng? Kemudian beberapa tahun kemudian Ibrahim datang lagi, nengokin lagi, ternyata istrinya sudah baru. Baru nih istrinya kan gitu. Nanti ngobrol lagi, kemudian ternyata istrinya banyak bersyukur gitu kan, untuk diperkuat palang pintunya. Akhirnya Ismail memperkokoh hubungan rumah tangganya gitu, dan sampai berlangsung lama. Ini masih panjang Pak, insya Allah mungkin nanti kita sambung kalau di lain waktu gitu ya. Masih ada 24 slide lagi Pak, mungkin bisa nanti sekali lagi. Kalau pas nggak ada ini yang ngisi ya Pak Uda ya. Mungkin itu sedikit yang dapat saya sampaikan. Saya yakin belum memuaskan bapak-bapak semua gitu. Mudah-mudahan ini menjadi penasaran dan nanti bisa coba kita lanjutkan lagi gitu sampai nanti sampai dengan dakwahnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan nanti ke depan masih bisa kita lanjutkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.